Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah. Yap, rupanya guys, Shanks dan kelompok bajak lautnya telah tiba di suatu tempat yang ada di New World. Nah, di momen ini juga kita bisa melihat kelompok bajak laut rambut merah yang sedang berada di sebuah bar dan menikmati minuman di bar tersebut. Di sini Shanks selalu membicarakan soal potensi perang besar yang akan segera terjadi dan juga kekuatan tempur dari pihak-pihak yang akan menjadi ancaman bagi mereka. Shanks juga menegaskan jika kelompok bajak laut Kurohige lah yang harus mereka waspadai. Apalagi saat ini Shanks telah mendapatkan informasi jika mantan Admiral Aokizikuzan telah bergabung dengan kelompok mereka. Di sisi lain, salah satu anak buah Shanks yang mendengarkan penjelasan tersebut kemudian bertanya, kenapa sekelas mantan admiral mau bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige? Shanks pun kemudian menjawab jika dirinya tidak mengetahui pasti kenapa Kuzan lebih memilih bergabung dengan Kurohige. Shanks juga menjelaskan bergabungnya Kuzan dengan kelompok bajak laut Kurohige tentu akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Kurohige, khususnya soal kekuatan tempur mereka. Sementara itu Yasop juga menegaskan dirinya merasa aneh dengan bergabungnya Kuzan di kelompok bajak laut Kurohige. Yasop merasa ada sebuah rencana yang sedang direncanakan oleh Kuzan. Mendengar hal tersebut, Ben Beckman kemudian menanggapi penjelasan dari Shanks dan juga Yasop dengan mengatakan, hal tersebut memang di luar dugaan semua orang. Namun bukan berarti kita harus takut dengan mereka. Nah, tentu saja ini menarik ya guys. Karena secara tidak langsung, perkataan Ben Beckman ini seolah mencerminkan kepercayaan dirinya dan merasa jika tidak perlu untuk mengkhawatirkan pihak musuh. Ben Beckman sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok bajak laut rambut merah saat ini, mampu untuk menandingi kekuatan dari kelompok bajak laut Kurohige. Apalagi Ben Beckman paham bahwa level kekuatannya saat ini mampu untuk menandingi sekelas admiral. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ben Beckman, Shanks kemudian membahas tentang organisasi Cross Guild. Menurut Shanks, satu-satunya orang yang menjadi ancaman di kelompok tersebut adalah Mihawk. Shanks juga menegaskan guys, jika Mihawk bukanlah orang yang mudah dikalahkan begitu saja. Mengingat di masa lalu Shanks pernah bertarung dengan Mihawk. Di momen ini Lakiro kemudian bertanya, apakah mungkin kau akan bertarung lagi dengan Mihawk untuk memperebutkan harta karun One Piece? Shanks pun kemudian menjawab, jika itu perlu aku akan menghadapinya. Namun sepertinya dia sudah tidak lagi tertarik denganku. Tetapi kita harus tetap waspada karena organisasi Cross Guild juga mulai melakukan pergerakan untuk mendapatkan harta karun One Piece. Ben Beckman kemudian menjawab, sepertinya pertarungan keduamu dengan Mihawk benar-benar akan segera terjadi. Nah, di sini akhirnya terungkap jika Ben Beckman adalah orang yang menjadi saksi pertarungan Shanks melawan Mihawk. Karena sebelum Shanks membentuk kelompok bajak lautnya, Ben Beckman sempat melihat pertarungan mereka berdua. Selain itu, Ben Beckman juga mengatakan jangan terlalu fokus pada Mihawk, karena mantan si Chibukai yaitu Crocodile juga harus diwaspadai. Apalagi krokodil yang memiliki banyak koneksi di dunia bawah bisa menarik orang kuat untuk berpihak kepada Cross Guild. Setelah itu Shanks juga sedikit membahas tentang kelompok bajak laut topi jerami.
Yap, Shanks menegaskan bahwa saat ini dirinya masih tidak ingin bertemu dengan Luffy. Shanks juga mengatakan belum saatnya untuk bertemu dengan Luffy sekarang karena dia masih ingin melihat perkembangan dari Luffy setelah menjadi seorang Yonko. Yasop pun kemudian mengatakan jika dirinya tidak menyangka anaknya akan menjadi bagian dari bajak laut Yonko. Yasop juga menegaskan perkembangan Luffy setelah menjadi seorang bajak laut benar-benar sangat hebat. Sambil mengejek, Lucky Row pun kemudian mengatakan kepada Yasop, seharusnya Yasop menemui Usopp untuk mengajarkan beberapa teknik kepadanya, dan pasti dia sangat merindukanmu. Sambil tertawa, Yasop pun kemudian mengatakan, anakku pasti akan jauh lebih hebat dari aku meskipun aku adalah seorang ayah yang buruk. Tapi aku percaya Usopp akan berkembang bersama kelompok bajak laut topi jerami. Kemudian setelah itu guys, selain membicarakan bajak laut Yonko, Shanks juga menegaskan tentang ancaman yang akan mereka hadapi, terutama kekuatan tempur angkatan laut dan pemerintah dunia. Nah, di momen ini kita pun dijelaskan bahwa seluruh kelompok bajak laut rambut merah telah mengetahui jika Shanks memiliki saudara kembar yang bergabung dengan Ksatria Suci. Bahkan menariknya guys, mereka juga tahu jika ayah dari Shanks adalah Garling Vigarland yang saat ini telah menjadi seorang Gorosei. Di momen ini, Ben Beckman lalu mengomentari, jika Shanks memiliki keluarga yang unik, di mana ayahnya adalah seorang Gorosei, sedangkan saudara kembarnya adalah seorang Ksatria Suci, sementara Shanks sendiri adalah seorang Yonko. Mendengar hal tersebut, Shanks pun hanya tersenyum dan mengatakan, jika ini adalah takdirku. Nah, tepat di momen ini guys, kita bisa melihat sebuah flashback singkat ketika Shanks yang masih kecil menangis di hadapan Roger. Setelah Roger memberitahu kepada Shanks bahwa kelompok bajak lautnya akan bubar. Bukan hanya itu saja guys, Roger juga rupanya telah memberitahu kepada Shanks tentang asal-usul keluarganya. Di mana Roger mengatakan bahwa dulu Roger menemukan Shanks di dalam peti harta karun di sebuah pulau yang bernama God Valley. Roger juga menegaskan awalnya dia tidak mengetahui jika di dalam peti tersebut terdapat seorang bayi. Sehingga saat itu pun Roger memutuskan untuk merawat bayi tersebut yang tidak lain adalah Shanks. Namun di sisi lain seiring berjalannya waktu, betapa terkejutnya Roger saat mengetahui bahwa bayi yang telah ditemukan dulu adalah anak dari salah satu keluarga Tenryobito yang pernah dia hadapi saat insiden God Valley. Nah, Shanks yang telah bergabung dengan Roger sejak dia masih bayi, membuat Shanks tahu betul betapa jahatnya keluarga Tenryobito. Sehingga hal inilah yang membuat Shanks menangis mengetahui fakta bahwa dirinya juga berasal dari keluarga Tenryobito guys. Roger yang melihat kesedihan harus berpisah dengan dirinya dan mengetahui bahwa keluarganya adalah seorang Tenryobito, kemudian mengatakan kepada Shanks bahwa tidak perlu bersedih lagi. Aku yakin suatu saat nanti kau akan menemukan keluarga baru dan menjadi seorang bajak laut yang jauh lebih kuat dariku. Roger juga menegaskan tidak penting dari mana keluargamu berasal, yang penting saat ini adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup. Shanks yang mendengar perkataan dari Roger pun kemudian mulai bangkit dan menguatkan tekadnya untuk terus hidup dan berjuang mewujudkan impiannya untuk mendapatkan harta karun One Piece. Kemudian setelah itu flashback pun berakhir dan memperlihatkan keadaan saat ini, di mana Shanks mengatakan dengan sangat lantang kepada anggota bajak lautnya bahwa kita akan mendapatkan harta karun One Piece. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1136. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.